Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan. Puji syukur alhamdulillah kehadiran ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh. Iringan salawat salam Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketua Masjid Al-Furqan Bapak Ustaz Mansur dan jajarannya, jamaah yang hadir dan yang di rumah. Tema yang akan kita bahas malam ini, bismillahirrahmanirrahim, urgensi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urgensi itu ya, apa sih pentingnya, apa sih manfaatnya, apa tujuannya, kenapa kok rame-rame mengadakan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ketika peringatan ya seremonial. Saat ini karena sudah COVID-19, maka mengadakannya banyak yang di luar masjid, di luar musola. Karena lokasi DKI Jakarta nggak ada lahan kosong, seakan-akan kita yang ada di Kalianyar ya cukup di jalan raya. Di situ bikin panggung, nanti ada maulid, ada hadrah, ada sholawat, jamaah muslimin muslimat kumpul bersama, rame dan syiar sesuai dengan kajian kita pada pekan yang lalu. Sayyidina Umar ibn Khattab menyampaikan, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ahyal Islam. Jadi siapapun yang mengagungkan hari lahir Nabi dengan acara seremonial yang besar, rame, meriah, sukaria, gegap gempita, maka menurut Sayyidina Umar ibn Khattab, sungguh ia atau panitia telah menghidupkan agama Islam. Syiar ada, rame ada, kelihatan Islam itu masih ada, kelihatan Islam itu masih hidup. Terus yang lebih penting, kenapa sih diadakan seperti itu? Ini yang akan kita bahas. Apa hakikat memeriahkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Yaitu menyampaikan, di sini saya bagi 4 macam. Pertama, menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membawa agama yang hak dalam kurung Islam. Yang kedua, Nabi SAW menyampaikan agama adalah nasihat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan betapa pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Sekarang yang pertama, Nabi Muhammad SAW membawa agama yang hak, yakni agama Islam. Kalau bicara maulid kan begini Pak, pokoknya yang namanya maulid atau maulud, maulid itu kan isim zaman makan Pak. Bulannya Nabi lahir, maulid waktunya Nabi lahir, maulid tahunnya Nabi lahir. Kalau maulud, wujud Nabi yang dilahirkan, jasmaninya Nabi. Jadi maulud dan maulid satu paket. Maulid bulannya, maulud nabinya. Itu tasrifnya walada yalidu waldan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka maulud. Maulud Nabi Muhammad yang dilahirkan. Lid latalid maulidun. Maulidun isim zaman makan, zaman waktunya Nabi dilahirkan, makan tempatnya Nabi dilahirkan. Maka namanya isim zaman makan, isim zaman, isim makan, waktu dan tempat. Maka mau ngomong maulid boleh, maulud juga boleh. Maka kalau sudah bicara jasmani Nabi,
Maka dalam al berjanji kalau dibaca wa khadahal makhadu fawaladadu sallallahu alaihi wasallam nurayata la usana. Ketika Sayyidatuna Aminah perutnya sakit malam Isnin, ketika itu merasakan bahwasanya sang Nabi Agung akan lahir, terus sakit. Di sebelahnya ditunggu Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna para bidadari dari sorga. Kemudian Nabi lahir, nurayatala la usana. Ya, itu jasmani Nabi, tapi hakikatnya Nabi dilahirkan menyampaikan kepada umat manusia, hei manusia, hidup itu perlu beragama, dan agama yang saya bawa adalah agama Islam. Agama itu ada dua, Pak. Ada agama langit, ada agama bumi. Ada dinus samawat, ada dinul ard. Apa sih agama langit? Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Yahudi jelas dengan kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Dengan Taurat, Injilnya adalah agama Nasrani. Kemudian Islam dengan Al-Qur'annya. Apa yang maksudnya agama langit? Agama yang memang itu semua dari Allah, yang diwahyukan pada Rasulnya lewat malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dari agama itulah maka penyempurna baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam. Dan dari berbagai macam agama yang hak dan benar adalah agama Islam, sesuai Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terus agama yang dulu Yahudi bagaimana Ustadz? Setelah Islam muncul, ngelebur ke Islam. Terus bagaimana agama Nasrani yang dulu dibawa Nabi Isa, setelah Nabi Muhammad muncul, lebur ke Islam? Maka pernah kami sampaikan, agama yang dulu itu sifatnya lokal dan temporer. Apa sih lokal dan temporer? Lokal itu ya lokal. Jadi kalau Nabi Isa di DKI Jakarta umpamanya, Nabi Yahya di Lampung, ya Nabi Isa nggak usah ke Lampung, Nabi Yahya nggak usah ke Jakarta, namanya lokal. Terus yang namanya temporer, kalau nabinya sudah wafat, ya agamanya rampung. Agamanya selesai, itu agama dulu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi dilahirkan, Nabi diutus, maka semua agama lebur ngikut pada agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah terus Ustadz, agama bumi itu agama yang prosesnya muncul dari bawah ke atas, hasil meditasi, kayak agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Itu tidak dari langit, tidak ada kitab sucinya yang langsung diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Terus kita bagaimana Ustadz? Ini di Indonesia. Sementara Indonesia ada 6 agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kalau ngikutin falsafah dasar negara kita, dan itu hukumnya wajib dalam bernegara, kita akui semua agama itu ada, semua agama itu benar dengan dasar Pancasila. Tapi secara hakikat, dalam roh, dalam dada, agama yang benar adalah agama Islam. Maka Maulidun Nabi disampaikan, ini Maulid Nabi ada lagi. Setiap bulan Maulid dirayakan, menyampaikan kepada seluruh umat manusia, pertama Nabi dilahirkan membawa agama yang hak, agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Maka kalau nanti buka dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya, insya Allah, tapi bukan Al-Maidah 51, Dad. Kamu masih ingat Al-Maidah 51? Saya tak minum susu nih. Kalau Al-Maidah 51 kan kasus lama yang namanya Ahok itu kan.
menyebutkan Al-Maidah 51. Tapi ini Al-Maidah 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islam madina, kok ngambil agama selain agama Islam, Anda ngambil agama selain Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Ini kalau yang pernah mondok, yang pernah di pesantren, mengamati kosakatanya, itu fi'il mudhari, kemasukan huruf amil nasib namanya Pak. Falan, falai, lam nun mati yang qal, falai. Lah maka kalau kemasukan amil nasib falai yuqbala, itu sekali-kali tidak bakal diterima. Tapi kalau ngambil jazm lam, itu beda lagi, hanya tidak diterima. Kalau hanya kata-kata tidak, ya sekali-kali akan diterima. Tapi kalau tidak bakal saya menerimamu, nah, itu berarti ayat ini menegaskan total habis tidak bakal diterima agama yang kamu anut selain agama Islam. Maka maulid Nabi yang dimana-mana dirayakan, habis ini saya juga akan maulid Pak di alam sana. Itu tujuan yang pertama, mengingatkan, hei Muhammad datang itu membawa agama, ayo ikutin agamanya. Karena agama itu dinamakan adalah agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Singkat saja, Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Atau Islam jalankan sholat isya, jalankan sholat subuh, jalankan sholat luhur, jalankan sholat Islam. Islam isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ingin selamat ya 5 waktu. Sekarang yang kedua, Nabi SAW menyampaikan agama adalah nasihat. Ketika ada yang tanya kenapa hidup harus beragama, loh hidup itu harus pakai aturan. Kalau nggak ada aturannya acak kadut semau dewek. Contoh, sholat adalah sholat. Kalau yang namanya jamaah nggak ada aturan, ya jadinya sholat munfarid masing-masing. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang main-main. Tapi karena sholat itu ada aturan, kalau imamnya sudah sawu sufufakum fa inna taswiyata sofi min tamami sholat, rapatkan dan luruskan barisan. Karena merapatkan dan meluruskan barisan itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Maka rapat lurus madhep kiblat. Imam takbir Allahu Akbar, semua takbir dan dia mendengarkan qiraatul imam. Itu namanya aturan. Nah, kehidupan ini juga ada aturan. Apa? Pakai agama. Maka di sini kita ambil dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang pernah kita sampaikan, ini hadis yang ke-7. Apa kata Nabi? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa? Beliau bersabda kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Apa ini maksudnya agama bagi Allah? Di sini Pak, dalam kitab Majalisus Saniyah, yang dimaksud agama ad-dinu nasihah kepada Allah atau lillah, milik Allah, maksudnya bagi kita bi maknal imani bih, kita mengimani kepada Allah, wa ta'atihi, taat kepada Allah, bil qalbi wal badan, dengan hati dan dengan anggota badan.
Maka agama disampaikan, agama mengatakan, hei manusia, ketika kita masuk Islam, maka pintunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah. Artinya agama dari Allah disampaikan untuk kita agar kita yakin hidup ini ada yang ngatur, hidup ini ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu. Gampangnya ngomong lagi gini Pak, jadi maulid Nabi itu pertama mengingatkan orang Islam yang pada lupa dengan Islamnya. Kan banyak orang Islam lupa dengan Islamnya. Contoh, dia Islam tidak sholat, ada nggak kira-kira itu? Nah ini besok diingetin, karena kan ada maulid kan sini kan, diingetin, hei Anda yang Islam, ya ayuhan nas, hei manusia, manusia, manusia. Jadi kalau mukhatabnya pakai manusia itu umum, baik itu Islam yang asli memang sudah Islam menjalankan syariatnya, ada yang Islam hanya KTP nggak pernah menjalankan syariat Islam, atau manusia yang non Muslim. Ayatnya itu umum. Maka di dalam ulumul Quran ada ayatul makiyah, ada ayatul madaniyah. Ayat turun di kota Mekah, dhamirnya masih umum, ya ayuhan nas, yang Islam, yang non Muslim atau kafir. U'budu rabbakum, sembah Tuhanmu. Maka nanti maulid Nabi itu mengingatkan orang Islam yang lupa dengan Islamnya, atau mengingatkan manusia yang memang belum Islam, hei Muhammad turun itu membawa agama, dan agama adalah nasihat. Pertama apa? Kita harus mengimani kepada Allah Subhanahu, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wali kitabih, Allah menurunkan agama, tentu ada kitab sucinya. Maka kita wajib percaya dengan kitab suci Al-Quran, memahaminya, membacanya, menghayatinya, mengamalkannya. Alhamdulillah, di majelis taklim yang kita cintai Al-Furqan, setiap Senin malam Selasa ada kajian-kajian yang membahas tentang ulumul Quran atau tafsir Al-Quran, membahas ilmu hadis dan membahas ilmu fikih dan yang lainnya. Ini salah satu sudah paham apa itu yang namanya agama. Kemudian wali rasulih, kita percaya jumlah nabi ada 124.000 nabi, yang menjadi rasul ada 313, yang wajib dipahami atau dikenal itu ada 25. Nabi itu adalah corongnya Allah. Nabi menyampaikan kepada umatnya, dan ketika nabi sudah pada wafat, maka muncullah hadis al-ulama warasatul Ambiya, alim ulama pewaris para nabi. Maka malam ini kita ngaji nggak bisa langsung dengan nabi, tapi dengan para alim ulamanya. Mana alim dan ulamanya? Baik, kali ini mungkin nggak ada yang level dengan alim ulama, tapi kita membaca kitab-kitab susunan para alim ulama. Insya Allah dengan kajian seperti ini kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian wali aimatil muslimin, agama itu untuk para pemimpin. Para pemimpin kita yang memimpin negara Indonesia ini harus punya agama. Maka sering kita sampaikan, ketika bicara negara harus bicara agama, bicara agama, bicara negara. Karena apa? Orang mengatur negara yang gemah lipah loh jinawi, banyak sekali hasil-hasil bumi. Bisa jadi kalau dia nggak punya agama akan lebih ngawur ngatur negara. Kemudian wa'ammatihim, untuk kita rakyatnya, muslimina wal muslimat, hidup supaya teratur, maka manusia wajib beragama. Maka hebatlah negara Indonesia ini Pak, karena plural suku, plural agama. Falsafah dasar negaranya bukan Islam tapi Pancasila. Tapi dalam Pancasila, sila yang pertama menegaskan kaki ada di Indonesia, lahir di Indonesia, tapi wajib mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Hidup di Indonesia harus beragama. Karena orang kalau sudah ngikutin agama, maka hidupnya akan teratur sesuai dengan aturannya. Yang 2 hari lalu habis mengadakan Hari Kesaktian Pancasila. Baik, sekarang yang ketiga, diadakannya maulid Nabi hakikatnya adalah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan akhlak. Ini yang paling poin. Betapa hebatnya Nabi,
mengsyiarkan agama, yang kala itu dihujat, dicaci maki, dirintangi, ditantang, bahkan akan dibunuh. Tapi Nabi cara dakwahnya mengedepankan akhlak. Maka di sini di antara yang hadis bab akhlak yang terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begini Pak, kita bicara akhlak, hal akidah, hal ideologi. Dulu di zaman Nabi kecil sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, orang Mekah itu tidak jahiliyah dalam urusan ekonomi, tidak bodoh dalam ekonomi, tidak bodoh dalam urusan perdagangan, tapi bodoh dalam urusan akidah. Contoh, lawang nyembah kok kepada batu. Di Ka'bah, bangunan Ka'bah itu sebelahnya dibikin patung batu, batunya disembah. Mungkin pas nyembah itu, wahai Tuhan Lata, saya lapar, bisa nggak malam ini ada mie ayam gitu. Makanya itu jahiliyah, goblok. Ayo batu kok dipintain. Terus minta kepada Tuhan Lata, Uzza, Manna, Salwa. Wahai Tuhan Manna atau Salwa, saya ini utangnya banyak. Jadi punya utang ada? Saya punya utang banyak, Tuhan Manna, Salwa, tolong dong hutang saya dilunasi. Ini bodoh dalam akidah. Maka Nabi membenahi akhlak secara ideologinya. Kamu itu bodoh. Makhluk yang berakhlak, yang punya tipe terima kasih, yang harus Anda terima kasih, yang hak disembah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu. Itu secara ideologi, secara akidah membenahi mental bodoh. Dalam akidah, akhlak yang terpuji dan terbaik adalah terima kasih kepada Sang Khalik. Nah, baru yang kedua, apa? Dengan sesama. Maka dengan sesama itu hampir sama dan harus imbang memang. Maka dalam ayat Al-Quran, duribat alaihimudzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan dipandang hina kamu nanti kalau kamu tidak ada hubungan vertikal dan horizontal. Nanti di bawah pembahasannya itu. Tapi terutama masalah akhlak, dengan sesama harus saling asah, asih, asuh, saling hormat, menghormati, terutama kepada keluarga. Ini saya mau menyampaikan akhlak Nabi kepada istri. Karena dalam kehidupan apapun Pak, kita sebagai laki-laki keluar rumah itu ya akan enjoy, akan santai. Karena memang di dalam rumah itu kita sudah senang. Dengan istri akur, dengan istri suka ngobrol, bersunda gurau, bercanda sebagaimana kita masih awal-awal pengantin baru. Tapi kalau sudah lama kesini kok lama-lama sama istri itu acuh tak acuh, nggak pernah ngobrol. Bahkan sampai bikin kopi bikin sendiri, mau perintah istri nggak berani. Ada nggak yang begitu kira-kira? Sama istri lo takut. Mau perintah bikin kopi kok takut ini. Neng, sianan kopi ya, bikinin kopi. Lah kok takut? Itu suami macam apa gitu? Maksudnya kalau dalam rumah tangga sudah bermasalah, dengan istri kacau, dengan anak tidak harmonis, apalagi di luar rumah. Sudah begitu dia pingin jadi pemimpin lagi tuh. Mimpin organisasi, mimpin lembaga, mimpin masjid, mimpin musola, pingin jadi FKDM, pingin jadi LMK, pingin jadi RT. Kalau sekarang pingin menjadi anggota legislatif,
Gimana dia bisa mengatur rakyat dan umat? Ngatur istri aja nggak mampu, ngatur anak aja nggak mampu. Maka untuk bisa mengatur semuanya, yang miniatur kecilnya adalah mengatur sekup keluarga. Maka kita harus mencontohkan Kanjeng Nabi. Maka ayat yang suka dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh yang baik. Nabi menyampaikan, ana khairukum min ahli. Saya ini laki-laki yang paling baik, paling santun, paling sayang kepada istri. Satu waktu Kanjeng Nabi itu pulang ceramah lah. Kayak saya sekarang ini kan agak sering pulang malam karena ceramah maulid itu. Nabi pulang jam 1 malam atau jam 2. Ketok pintu. Assalamualaikum Siti Aisyah. Gak ada jawaban. Oh, apakah istriku sudah tidur? Kata Kanjeng Nabi. Assalamualaikum istriku. 2 kali juga gak dengar. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Humairah. Itu kalau bapak yang jadi suami sudah ketok pintu sekali, 2 kali, 3 kali gak dengar, apa yang bapak lakukan kira-kira? Hah? Dobrakan pintunya kan, digedor-gedor, bangun hudang, es bae dia, bangun, tidur aja, molor, ngorok, budek, suami pulang kagak denger. Ya mungkin saya juga begitu kali Pak Ayam, saya tonjok itu pintunya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Beliau afdhalul makhlukat, orang yang terbaik. Beliau akhlaknya paling terpuji dan paling sayang dengan istri. Maka beliau gelar sajadah, gelar sorbannya dicopot itu, digelar depan pintu, tidur, nggak mau mengganggu istrinya. Tiba-tiba jam 3 malam Siti Aisyah geramak-geramak itu, tahu geramak-geramak ini? Golek ibu Juni Pak, nyariin suami. Loh, kok suamiku nggak ada? Istri kan kalau biasa tidur bareng, itu kan yang nyariin suami. Kamu masih suka tidur bareng gak sih? Apa kayak jangan-jangan enggak? Istri di kasur, dia di dapur. Itu kan indah ketua kalau tidur bareng, ya, pakai AC, spring bednya wangi, itu kan indah itu loh. Makanya hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini suami tidur di mana, istri di mana? Kayak saya kalau melihat orang begitu kacau ini dunia. Jam 3 ketika mencari Rasul nggak ada, buka pintu depan. Melihat Nabi tidur Pak depan pintu. Siti Aisyah langsung deprok, jongkok, langsung megang pundak Nabi, memeluk Nabi. Maaf ya Rasulullah, maaf suamiku, aku salah. Engkau pasti sudah membangunkanku, tapi aku nggak kedengeran. Aku mohon maaf suamiku. Bayangkan kalau kita gitu ya. Kalau saya ketika melek istri lagi memelas begitu, langsung muncul kata-kata budek gitu. Tuli kamu. Tapi Nabi tidak Pak, Masya Allah. Ini loh Sayyidul Ana, ini loh Sayyidul Makhlukat. Oh enggak istriku, aku yang salah, aku pulangnya kemalaman. Ini kan kalau level RT begadang di pos RW itu loh, begadang di pos RT ngobrol apa yang nggak jelas. Ya. Kalau ngikutin Nabi nggak marah, aku yang salah. Mohon enggak ya Rasul, aku yang salah, aku tidur saking capeknya, aku enggak, aku yang salah. Ini loh rebutan salah. Seperti kalau Idul Fitri itu loh Pak. Idul Fitri kan suami istri saling minta maaf kan? Di sini musim gak sih?
Kalau Idul Fitri loh saling minta maaf. Di sini musim enggak itu Mas? Jangan-jangan suami istri lebaran juga enggak salaman gitu. Ya termasuk dedil kan kalau lebaran tuh sungkem toh Pak. Suaminya ngomong, "Dek, sini Dek, sungkem dulu." Apa kata istri? "Iyo Mas, iyo saya." Itu sebelum ngomong udah nangis itu. "Saya sebagai istri selama setahun ini." Nangis itu. Tidak bisa mengabdi, tidak bisa merawatmu, tidak bisa melayanimu. "Saya mohon maaf ya Mas, sebagai istri sampai saat ini belum bisa menjadi istri yang baik." Suaminya juga baik, ngikutin Nabi. "Iya sama, saya juga salah sebagai suami, belum bisa membahagiakanmu, belum bisa membelikan kamu gelang yang gede." Oh Mas. Ini Nabi berakhlak. Maka ketika saling minta maaf dan memaafkan, itu yang patut kita contoh sebagai suami. Jangan mentang-mentang jadi suami seakan-akan pang gagahna, pang pinterna, pang hebatna, pang pinter mencari duitna. Enggak boleh, tapi harus saling hormat menghormati. Ini akhlak. Makanya kunci semua itu akhlak. Apalagi ini kalau bicara tentang dakwah. Kanjeng Nabi dakwah di tengah masyarakat orang yang keras otaknya, itu Nabi santun, Nabi penuh dengan pendekatan. Kalau di Indonesia namanya pendekatan humanisme. Maka ini dicontoh oleh para wali songo menyebarkan agama ke Nusantara itu dengan sentuhan-sentuhan. Salah satunya ya Kanjeng Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijogo menyentuhnya dengan orang-orang Jawa. Itu ada yang pakai musik, pakai wayang, pakai gamelan gitu loh. Makanya kan ada tembang-tembang yang bagus itu loh. Ler iler, ler iler, tandure wes sumiler, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar bocah angon, bocah angon penek no blembeng kuwi, lunyu lunyu penek no kanggo basuh dada tira, kanggo basuh dada tira. Shalawat Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, Nabi SAW menyampaikan betapa pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas, vertikal dan horizontal. Maka kita langsung Nabi Muhammad SAW membawa metode tri-ukhuwah, 3 persaudaraan. Nah, ini nanti terkenal dengan piagam kota Madinah. Kanjeng Nabi ke kota Madinah itu Pak. Di Madinah itu sudah ada agama Yahudi, sudah ada agama Nasrani. Ya kalau bicara Indonesia itu Wali Songo datang ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Eling, ada agama kepercayaan. Sudah ada agama. Tapi kenyataannya Kanjeng Nabi itu diterima di tengah masyarakat kota Madinah. Apa yang dikedepankan? Tri-ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Jadi sebelum Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah, itu sebagian orang-orang Madinah sudah ngaji ke kota Mekah, sudah kenal kepada Nabi Muhammad, sudah ada yang tahu bahwasanya ada Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Maka ketika sampai kota Madinah, di Madinah sudah ada yang Islam. Nah, apa yang namanya ukhuwah Islamiyah? Orang-orang muhajirin yang dari kota Mekah itu dipersaudarakan dengan Islam yang ada di kota Madinah. Jadi antara orang Madinah yang Islam dengan orang Madinah dari Mekah yang hijrah itu dibikin saudara, walaupun tidak kenal satu sama lainnya. Nabi menyampaikan, sekarang kamu menjadi saudara, al-muslimu akhul muslim. Dan itu berhasil. Contoh, ini kan sering saya sampaikan, orang yang dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Yang di Madinah itu punya modal usaha, punya rumah 3 dikasihkan 1, punya onta 5 dikasih 1, punya usaha ada 5 dikasih 1 untuk Islam yang dari kota yang dari Makkah Al-Mukarramah. Artinya ini benar-benar saudara. Sekarang yang kedua, ukhuwah basyariyah. Kanjeng Nabi sampai Madinah itu tetap gaul. Kalau anak sekarang apa? Tetap bergaul dengan orang-orang Yahudi, tetap bergaul dengan orang-orang Nasrani, dan disampaikan kepada mereka saking sudah akrabnya. Ayo kita sekarang bangun Madinah, Ad-Daulah Al-Madinah, negara Madinah. Ayo kita cintai kota Madinah. Kalau sekarang yang terkenal hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ayo kita cintai Madinah. Apa maksudnya? Silakan Anda agama berbeda, tapi kita bersatu dalam kesatuan negara Madinah. Kala itu apa? Ayo saling hormat menghormati, jangan riweh, jangan ribut, supaya nggak kacau. Ya, akhirnya bersaudara. Ya kayak sekarang ini kita moderasi beragama, saling menghormati sekalipun tetangga kita agamanya berbeda. Sering saya sampaikan, tetangga saya pas depan pintu rumah saya itu orang Cina. Orang Cina ya, agamanya yang satu Buddha, yang satu Kristen, yang satu apa. Tapi alhamdulillah selalu makan makanan kita. Saya itu kemarin habis selamatan ya makan berkat saya dan segala macam. Itu namanya apa? Ukhuwah basyariyah, saling hormat menghormati. Kalau di Indonesia terkenalnya toleransi antar umat beragama. Nah, yang terakhir ukhuwah watoniyah. Apa yang disampaikan Nabi? Ayo beda agama, beda suku, beda ras, tapi cintai negara Madinah. Kalau di sana, maka ini dicontoh di Indonesia. Ketika nanti ada yang menyerang kota Madinah, kita cinta Madinah, kita lawan mereka bersama-sama, sama kayak Indonesia. Ayo siapapun yang datang meronong Indonesia, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapapun yang akan menjajah tidak boleh untuk menguasai Indonesia. Ini loh yang dicontoh oleh warga negara Indonesia, mencontoh perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya jamaah, jadi hakikat Maulid Nabi bukan hanya rame-rame saja ya Pak, meriah, bikin panggung, lampunya kelap-kelip kayak lampu Natal, meriah, jamaahnya 2 tong banyak, bangga setelah itu. Bukan hanya itu, itunya penting, tapi tidak kalah penting yang memang harus disampaikan, ruh syariat yang Nabi bawa. Pertama, Nabi datang membawa agama Islam. Kedua, agama adalah nasihat. Ketiga, Nabi menyebut akhlak. Yang keempat, harus selalu ada vertikal dan horizontal. Mudah-mudahan Maulid Nabi kali ini menyemangatkan kembali kita untuk menjalankan syariat agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.